Inganatut Thalibin bab salat tambihun koleti kepanggih mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Tambihun man mata wa alaihi salatun. Siapa yang mati dan kewajiban salat fardu lam tuqda wa lam tufda manhu, maka tidak usah dikodo dan tidak usah ditebusi pakai fidyah. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat, annaha ngalunganhu, bahwa salat itu bisa dikodoni. Ausobiha amla, baik mayat saat hidupnya berwasiat atau tidak. Hakahu al-Mubadi, sebagaimana yang diceritakan oleh Mubadi. Nganis safingi li khobarin fih, karena ada sebuah hadis. Wa fa'ala bihi asubukingan ba'di aqoribih, dan ini yang dilaksanakan oleh Imam Subhi. Mohon didengarkan, saya baca di tengahnya. Man mata wa alaihi salatun fala qada'a fala fidyata. Siapa yang mati maka tidak usah. Siapa yang mati dan dia berkewajiban untuk melaksanakan salat atau punya hutang salat, fala qada'a fala fidyata, tidak usah qada dan tidak usah fidyah. Wa fi qaulin kajamni mujtahidin, dalam satu pendapat seperti mayoritas para mujtahid, annaha tuqdonganhu, maka boleh dikodoni oleh ahli warisnya. Karena ada sebuah hadis li khobaril Bukhari wa gharihi. Hadisnya sebetulnya hanya kias, bahwa barang siapa yang mati wa alaihi syam falyasum warisuhu. Barang siapa yang mati dan dia berkewajiban atau dia punya hutang puasa, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Wa min sama ihtaruhu jamun min aimatina. Dari berangkat hadis inilah para pemimpin imam-imam kita memilih untuk dikodoni. Wa fangala bi asubkin ngan ba'di aqoribi, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Subuki di dalam mengkodoni salat-salat kerabatnya yang meninggal. Wa naqala Ibnu Burhan nganil qadim annahu yalzamu alwaliya in khalafatir katun ayusolianhu. Menurut kaul qadim, maka wajib bagi wali jika memang mayit itu meninggalkan tirkah untuk disolati seperti puasa. Karena apa? Dari kinerja solat itu nanti orang-orang yang melaksanakan solat bisa diganti ongkos keselek. Wa fi wajhin, dalam satu wajah, ngalahi kasirun ashabina, ini banyak diikuti oleh santri-santrinya Imam Syafi'i ashabina. Anahu yut'am, anahu yut'im, anahu teman satune wali atau anu kelakuan iku yut'am, den paringaken mangan apa ngangkuli salatin, atau anahu yut'im, wali itu memberikan makan ngangkuli salatin atas salat yang ditinggalkan setiap satu fardu mudan, satu mud itu 1/4 so, yang kurang lebihnya 6 atau sampai 7 on. 6 atau sampai 7 on. Wa qala al-Muhibbi at-Tabari yasilu lil mayit kullu ibadatin tufngal. Menurut Imam Muhib at-Tabari, setiap amal ibadah yang dilakukan pahalanya sampai mayit. Wajibatan au mandubatan, baik amal itu yang dilakukan merupakan kewajiban bagi mayit atau kesunatan. Wa fi Sarhil Mukhtar lima alifi, di dalam kitab Sarah Mukhtar, madhabu ahli sunnah analil insani ayat ngalah sawabang amalihi wa sholatihi li ghairihi wa yasiluh, bahwa madhab ahlu sunnah wal jamaah bahwa diperbolehkan bagi manusia untuk menjadikan pahala amalnya dan pahala sholatnya untuk orang lain. Ya Allah, kami sholat ini pahalanya untuk orang tua saya. Itu sampai di dalam kitab Sarah Mutar. Kalimat lam tuqdo wa lam tufat, tidak dikodo dan tidak difidyah. Wangindal imami ay Hanifah tufdanganhu ida ausobiha wala tuqdonganhu. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh mayit itu difidyai, tidak usah disolati apabila berwasiat. Wa nasul ibarati dari mangal asli walau mata wa alaihi sholawatun faitatun.
Jika ada orang yang mati kemudian ia mempunyai hutang banyak sholat, wa auso bil kafarot, dan dia berwasiat untuk dikifarati, yuqta li kulli sholatin nisfu sok, maka boleh diganti sholat-sholat yang tertinggal setengah sok, berarti 14 atau 12 on. 12 atau 14 on, mimburin ka zakat, dari beras, neneng tengriki gandum seperti zakat fitrah. Wa kadzalika hukmul witri wasaum, begitu juga sholat witir boleh. Saya tidak sholat witir selama satu umur, ya silahkan, berarti satu witir 14 on, lumayan. Wasaumilan puasa, lumayan kanggo kiai bali kepungan uli akeh. Wa innama yu'ta min sulusi malihi, dan itu diambilkan dari sepertiga harta tinggalannya. Jangan sampai menghabiskan. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena yang 2/3 itu adalah milik ahli waris. Walau lam yatruk. Ini yang sering dipraktekkan oleh Abah Mahfud, Abah Hotim, salah atau benar. Ini harus kita benarkan bersama-sama. Walau lam yatruk malan yastakridu warisuhu nisfa yastakridu warisuhu nisfaso. Jika ada mayit tidak meninggalkan tinggalan harta tirkah, yastakridu, maka boleh warisuhu, ahli warisnya hutang kepada ibul. Nisfaso, separuh sok, karena setiap sholat itu satu sok, setengah sok. Masalah umpamanya. Wa yudafin hulil fakir, kemudian ahli waris itu memberikan kepada fakir. Ini saya memberikan setengah sok beras sebagai ganti sholat yang tertinggal ayah saya. Kemudian oleh fakir diterima, summa yudfinguhu. Setelah fakir itu menerima, summa yudfinguhu, kemudian aweh sopo fakir hu ing waris, aweh sapa sih sumayut bingu mongkon li aweh hu ing mongkon waris sapa al fakiru fakir lil warisi sumayut bingu mongkon li aweh hu ing separo sok sapa al fakiru fakir lil warisi mari ahli waris. Misal Mas Imam hutang kepada Ibul diberikan kepada Ki Mahfud. Setelah Ki Mahfud menerima, berikan lagi kepada Imam. Summa wa summa hatta yatima, dan itu terulang-ulang demikian. Bukan dari imam ke Ki Mahfud, dari Ki Mahfud ke hakim, itu tidak. Tapi dari waris kepada penerima, dari penerima ke waris, dari waris ke penerima, dari penerima ke waris. Kalau dari Mas Imam ke Mahfud, ke Kiai Mahfud, ke Abah Mahfud, mohon maaf. Dari Abah Mahfud kepada Mas Hakim, namanya Abah Mahfud mengkifaroti orang lain. Membayar kifaratnya orang lain, bukan ahli warisnya. Coba yang terjadi di masyarakat gimana? Urut-urutan. Wong ora gelem takon, ora gelem kumpul. Ya, summa wa summa hatta yatima. Summa ya summa hatta yatima. Sudah bisa dipahami belum? Bun. Terus wa yu'marudu soban. Terasakan, mungkinnya terasakan. Dimaknani napa? Dimaknani dibladah. Dibladah mawon nggih. Wa yu'marudu soban dakarun aunsa. Wajib diperintahkan anak-anak kita yang kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, mumayyizun, yang sudah bisa pinter. Pinter di sini sudah bisa berbaju sendiri, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri. Bi ansoro yakulu wa yasrabu wa yastanji wahdahu, makan, minum, bersuci sendiri. Ayajibu ngalakulin min abawahi wa in ngala, wajib bagi orang tuanya, sudah meninggal kakek neneknya, sudah meninggal buyut-buyutnya, sudah meninggal paman-pamannya, sudah meninggal kakak-kakaknya. Summal wasi, kemudian orang yang diwasiati, Pak Mahfud, tulung niki anak kula pondokaken teng jenengan. Maka seorang kiai tidak boleh membiarkan anak kecil tidak sholat di cor klowor. Kiainya dosa. Karena ini wajib.
Angel dadi apa? Nampak anake wong. Nampak wasiatan. Wa ngala maliki rokik. Ini perbudakan tidak ada di Indonesia. Orang punya budak, maka maliknya kewajiban ayak muruhu, memerintahkan dia biha dengan sholat walau kodoan, walaupun sholat kodok. Dan bukan hanya sholat saja yang diperintahkan. Sholat, puasa, zakat, dan yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain. Wabi jamingi surutiha, serta syarat-syaratnya sholat. Lisabmin, karena telah berumur 7 tahun. Aibadah sabmin minasinin, nginda tamamnya. Wa in mayyaza qabla, walaupun sudah 6 tahun, walaupun tak kalah berumur 6 tahun pintar, tapi belum wajib diperintahkan. Saat ia menginjak 7 tahun wajib diperintahkan. 7 tahun di sini bukan 7 tahun Masehi, tapi 7 tahun Hijriyah. Paham? Ya. Wa yang bagi mangasidul amri at-tahdid. Orang tua wajib meden-meden nek ora gelem sembayang watak kepel nyong. Umpama ora tak naik duit anak ibul. Nih ya. Li asrin wa yudrobu durban ghairu mubarikin. Anak wajib dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Misal jangan dipukul bagian mukanya, mbok ngantekan untune ambrol kayane ibul. Jangan dipukul bagian perutnya, mbok ngantekan jeroane ngrememeh. Lah nek arep ngantem bagian bokonge, mempeng-mempenge ngentut. Lingasrin, karena mimandukiro ngalat tarkiha, jika anak yang telah berumur 10 tahun tinggal sholat atau tinggal syarat dari syaratnya sholat wajib dipukul. Anak bocah cilik ora wudu kok sembayang aja dijoraken, ya menah latihan iki salah, tapi wajib dipukul. Kalau umur 7 tahun wajib diomongi, urung wudu kowe balik maning. Nggih. Niki nek mboten dosa mboten, orang tuanya berdosa. Lingasrin, karena berumur 10 tahun ibadah istiqmaliyah. Li hadisin sahih murrus sabiyya bis salat idza balagha sab'a sinin wa idza balagha ngasra sinin fadribuhu ngaleha. 7 tahun kon diperintah, 10 tahun kon digebuki nalikane ora gelem. Kasaumin ataqahu. Puasa nalikane kuat wajib. Fa inna yumaru bi lisab min waidrubung alaihi ngasrin, maka saat ia berumur 10 tahun tidak puasa gebuki. Wa hikmatu dzalika at-tamrin, hikmahnya adalah melatih ngalang ibadah ya tawajaha fala yatrukaha, agar mereka memtradisikan atau membiasakan hal-hal yang semacam ini. Wa ba'da drongi fi qinnin sagirin kafirin nataqo bisyadati annahu yu'maru nutban bis sholawat taum wa bahsan alaihi min hurid turbin li alafali khairi li khabari ba'da buluhi. Niki tidak ada di Indonesia karena budak, yang punya budak pun sama ya, yang punya budak pun sama. Wa yajibu aitun ngalamam maro nahyuanil muharramat, anak-anak kecil juga wajib kita larang. Wong anak cilik kok dolanan TikTok karo joget-jogetan, padahal dia telah berumur 7 tahun. Wajib orang tuanya ngelarang. Nek kejurakan kepriye? Dosa. Wong tuanya punya dosa. Kalau orang tuanya memerintahkan dapat pahala enggak? Jelas dapat pahala. Walaupun anaknya banggel. Urusan banggel karo orang itu urusannya Gusti. Min sairis saroni adzahirah walau sunatan kasiwak. Walaupun sunat itu pun diperintahkan seperti siwakan. Walayan tahi ujuba memarong alaman marok illa bibuluhi rosidan wa ujratu ta'limi dzalika kalquran adab fi malihi summa ala abihi summa ala ummi. Kalaupun itu harus memerlukan biaya, maka jika memang anak itu sudah kaya raya karena kecil sudah jadi pengamen sehingga masuk YouTube, maka pembiayaannya itu dari hartanya. Kalau tidak ada dari harta bapaknya, kalau tidak ada baru dari harta ibunya, kalau tidak ada dari baitul mal. Tambihun sampai faslun. Zakara as-sam'ani bukan asmungi bukan. Fi zaujatin sohirin. Wah dilalah kian mungkin orang di bojo cilik. Bagi kita yang punya istri masih kecil, nikah sohir, nikah sohir. Anak baru 8 tahun dinikah. Dari abaweni yang punya orang tua. Anak wujuba mamarong alaihima. Maka yang berkewajiban memerintahkan bukan kita,
tapi orang tuanya. Fauzausi, kemudian jika memang orang tuanya sudah mati, bojonya. Apalagi bojo kaplak. Wa qadiyatuhu wujubud darbihi, wajib memukul kepada istri walaupun istri itu walau fi kabiratin, walaupun istri itu istri yang gede mergo ora gelem salat. Bojone ora salat malah beneran sampean risih, ora risih. Wong sampean salate bobot. Soroha Jamal Islam Al-Bazari. Qala sehuna dzahiru ilam yaksan nususon, tapi dengan syarat bojo diantem nalikane ora ninggal, ora nglakoni salat, nek sampean ora wedi nusus. Mertos nusus mboten. Minggat meng Jakarta bupati Kembuli. Tapi nek ngatekan engko nek diantem minggat ya mending dialus-alus bae. Mas kowe kewajiban, nek wis ora gelem ya wis. Sampean gugur kewajibane. Wa atlaqa Zarqi anudba, menurut Imam Zarqi niki hanya sunat. Wa awal wajibin ngalal amri bisolah kama qalu ngal abai sumangalaman maro ta'limuhu an nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bumisa bi Makkah wa wulida biha wa sibina bil madinati wa mata biha. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain seperti mengajari anak-anaknya, mengajari istri yang masih kecil tentang mengajari syahadatain atau tauhid syahadat, tentang sifat karakter baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasdud wallahu a'lam.